Rasul mendapatkan pesan yang sangat waktu, ya, dan itu adalah salah satu pesan penting dalam Isra Mi'raj. Nah, salat 5 waktu ini adalah bagian penting dalam bagaimana kita mengkonstruksi peradaban dengan menyeimbangkan antara lahir batin, spiritual, dan sosial, ya. Dan inilah yang malam ini insya Allah akan sedikit kami sampaikan berkaitan dengan hal tersebut. Jadi tadi saya membacakan sebuah ayat tentang legacy, ya. Ayat tersebut adalah ayat dalam surat Yasin ayat 12, ya. Sesungguhnya kami mencatat mencatat waktu makodamu. Jadi sungguhnya Allah menghidupkan orang mati, wanak tubuh dan mencatat makodam. Jadi apa-apa yang telah lalu, ya, wa atharuhum, ya, dan jejak-jejak. Jadi ini ada satu kata yang menurut saya sangat penting sekali dalam surat Yasin itu tentang jejak-jejak, ya. Jejak-jejak ini pernah ditinggalkan. Jadi apa yang sudah dilakukan dan apa yang ditinggalkan. Artinya ketika Rasul sekarang meninggalkan satu legasi yang luar biasa berupa penyampaian wahyu dan kemudian bagaimana kemampuan Rasul untuk membangun sebuah masyarakat, ya. Dan sekarang kita pun juga sama, dituntut untuk bisa terus memberikan legasi. Kalau Rasulullah memiliki legasi yang luar biasa, sangat dahsyat, ya, dengan ajaran-ajaran Islam yang begitu kafah, kita yang ada hidup hari ini juga dituntut untuk menciptakan sebuah legasi, ya. Dan legasi yang saya kira sangat penting bagi kita adalah tadi bagaimana kita membangun satu peradaban baru, ya. Dan bagaimana peradaban baru itu dibekali, ya, dengan satu semangat setiap orang untuk membangun sebuah legasi. Jadi legasi ini adalah sebuah ada dua dimensi penting dalam legasi ini. Satu, bagaimana legasi kita secara vertikal dan legasi kita secara horizontal. Tadi saya juga menyampaikan sebuah hadis, ya. Saya ulangi lagi, yang mengatakan tentang ketika seorang telah meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh. Ya. Itu adalah 3 kata kunci yang membuat pahala kita terus mengalir. Ya. Jadi wa atharuhum, apa yang jejak-jejak yang ditinggalkan itu adalah jejak-jejak berupa sedekah jariyah, kemudian berupa ilmu yang bermanfaat, ya. Nah, jadi Bapak sekalian, ketika kita meninggal, ya, ketika kita meninggal semua amal putus kecuali 3 hal tersebut. Oleh karena itu kita tentu dalam proses hidup ini itu membekali diri kita dengan bekal bagaimana meningkatkan hubungan hablumillah dengan manusia nas, ya. Jadi hadis tersebut juga semakin memperkuat bahwa bekal horizontal ini juga penting, ya. Bahkan membuat bekal terus bertambah secara berkelanjutan, secara sustainable. Mengapa berkelanjutan? Mengapa sustainable? Karena bekal itu akan terus mengalir dan terakumulasi dengan bekal lain yang sudah kita bawa. Tentu bekal akan terus mengalir selama hidup ini masih ada, dan juga selama bekal tersebut memiliki daya manfaat tinggi untuk orang lain. Jadi singkat kata, bagi yang meninggal dunia, ada bekal yang langsung dibawa, dan ada tabungan bekal yang masih ditinggalkan di dunia, yang insya Allah nanti akan menjadi tambahan bekal di akhirat. Nah, inilah. Jadi satu bekal yang langsung dibawa, dan bekal berupa tabungan bekal yang masih ditinggalkan. Nah, tabungan bekal yang ditinggalkan di dunia, yaitulah yang membuat kita ini tidak terputus, ya, amal kita ini, karena 3 hal tadi, amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh. Oleh karena itulah,
kita ini sekarang terus berpikir bagaimana konstruksi satu peradaban baru itu bisa dibangun dengan 3 bekal tersebut. Itulah yang disebut sebagai legacy kita. Yang dalam surat Yasin tadi saya bacakan adalah dikatakan sebagai wa atharuhum, ya, inna nahnu nuhyil mauta wa natu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, ya. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz. Oleh karena itu saya tidak akan membahas semuanya, ya, akan membahas 2 hal saja tentang baru. Amal jariah itu apa? Amal jariah itu adalah sebuah aksi menciptakan satu nilai tambah secara berkelanjutan, yaitu amal yang memiliki dimensi kemanfaatan baik jangka pendek, seperti aktivitas wakaf, ya, memberi sedekah, ya, kemudian membuka atau memberi lapangan tempat ibadah, membantu fakir miskin, ya, itu merupakan suatu bentuk amal yang berpotensi, ya, amal yang terus mengalir, ya, amal secara material. Nah, amal jariah secara material ini saya kira sangat penting, ya. Dan di dunia ini Indonesia termasuk negara yang paling dermawan di dunia ekonomi kedermawanan, ya. Sekarang di dunia ini teori-teori selalu diajarkan tentang ekonomi konvensional, ya. Tapi sekarang sudah mulai berkembang namanya gift economy, ekonomi kedermawanan. COVID di Indonesia itu bisa salah satunya disupport oleh ekonomi kedermawanan ini. Orang saling menolong, orang saling membantu, orang saling bekerja sama. Itu berbeda dengan ekonomi konvensional yang basisnya adalah kompetisi, ya. Nah, itulah Bapak sekalian, orang selalu banyak amal jariah, ya. Saya kira itu kehidupan ekonomi akan semakin tumbuh berkembang. Apalagi kalau orang bisa mampu mendorong bangkitnya sebuah masyarakat, ya, dari kemiskinan, ya, dari fakir miskin, karena kemampuan kita untuk terus membuka lapangan kerja, kemampuan kita untuk mendesain satu peradaban baru yang secara material dalam konteks ekonomi berisi satu nilai baru, yaitu nilai kerjasama, nilai saling mengerti, nilai saling memahami, nilai saling tolong-menolong, nilai untuk nilai kerjasama, kebersamaan, ya. Nah, dimensi yang kedua, amal jariah ini menurut saya bukan semata-mata dimensi material yang tadi saya sampaikan, ya. Dimensi material tadi penting, ya, penting agar tentu kita tidak terputus amal meskipun kita sudah meninggal, ya. Wa atharuhum tadi, ya, jejak-jejak yang kita tinggalkan. Kalau kita membangun masjid, kalau kita memberikan wakaf, itu jejak-jejak yang masih ada, dan kalau masjidnya bermanfaat, wakaf kita bermanfaat, maka akan terus mengalir pahala kita. Dan aspek ukhrawi kita dapat, aspek duniawi membawa kemanfaatan besar bagi sebuah proses perubahan. Dimensi kedua adalah amal jariah yang tidak berdimensi finansial, tidak berdimensi material. Kita tahu bahwa kalau dimensinya adalah material, dimensinya adalah semuanya finansial, maka hanya orang mampu saja yang bisa beramal jariah. Tapi amal jariah ini juga berdimensi ekologis. Orang yang menanam pohon, ya, membantu menanam pohon dengan tujuan satu, bahwa dia harus menyerap karbon, dia harus atau memberikan nilai produksi, ya, itu, dan atau bisa menjaga lingkungan, juga berdimensi yang lain. Bagaimana kita memberi ide, pemikiran, motivasi, dan bahkan beri tenaga. Ada orang membangun masjid, memberikan bantuan dana. Ada orang tidak punya dana, dia memberikan tenaganya, memberikan pemikirannya, memberikan motivasinya, ya. Atau bagi orang yang memiliki kekuasaan, maka keputusan atau kebijakannya bisa menjadi bentuk amal jariah, itu juga
bisa terjadi ketika memberi multiplier efek yang besar bagi kemaslahatan kepada publik. Ya. Yang ketika ada orang yang mengamalkan ilmunya. Nah, oleh karena itu pendidikan ya, adalah institusi untuk membuat ilmu ini semakin berkembang. Karena pendidikan orang bisa semakin berilmu. Karena pendidikan maka terjadi pertukaran ilmu. Nah, ini kedekatan antara pendidikan dan kehidupan nyata ya, akan memberi kesempatan agar ilmu dapat, sehingga peradaban makin berkembang karena meningkatnya daya manfaat ilmu yang kita amalkan. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, berkaitan dengan ilmu ini, kita penting secara kuantitas memperbanyak orang yang berilmu. Tapi kita juga penting untuk meningkatkan kualitas keilmuan kita. Kita juga meningkatkan frekuensi orang mentransfer ilmu kepada orang lain. Tapi kita juga memikirkan kualitas ilmu yang ditransfer. Yang terakhir adalah kita meningkatkan sebanyak-banyaknya orang mengamalkan ilmu. Tapi kita juga pikirkan sebagus-bagusnya kita mengamalkan ilmu. Artinya ilmu yang semaksimal yang bermanfaat. Nah, jadi peradaban di dunia, sekali lagi, ini tidak akan pernah terlepas dari perkembangan sains. Peradaban dunia tidak akan pernah terlepas dari perkembangan teknologi. Ya. Kalau kita tahu bahwa dunia Islam pernah mengalami kejayaan pada masa lalu, peradaban Islam mengalami kejayaan masa lalu karena apa? Karena ilmu pengetahuan. Jadi dimensi ilahiyah diimbangi dengan kekuatan ilmu pengetahuan yang semakin kuat. Itulah yang akan menjadikan keseimbangan kita dalam mendorong sebuah peradaban baru. Dan itu tercipta karena kemampuan kita untuk terus mereform pendidikan. Pendidikan menjadi faktor yang sangat-sangat penting sekali. Oleh karena itu kita tidak bisa lagi bermain-main dengan dunia pendidikan. Di saat kita terus mendorong ilmu pengetahuan kepada orang lain, sehingga sekarang kita menghadapi sebuah tantangan baru, yaitu tantangan ilmu yang harus terus menyesuaikan dengan keadaan. Kita sekarang ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mendorong agar ilmu-ilmu apa yang bisa kita gunakan untuk mengatasi perubahan iklim. Ilmu apa yang digunakan untuk bisa terus mengarahkan perubahan teknologi di saat revolusi industri 4.0. Ilmu-ilmu apa yang harus kita kembangkan dikala kita harus mengatasi masalah COVID. Ya. Ini 3 disrupsi besar yang merubah tantangan kehidupan kita. Karena itu kita terus berusaha semaksimal mungkin agar peradaban makin berkembang, karena daya manfaat ilmu yang kita amalkan juga semakin banyak. Nah, bagaimana transfer pengetahuan, transfer ilmu dalam konteks peradaban baru ini? Dalam konteks peradaban baru ini, kita ini problem di Indonesia adalah ketidakmerataan. Ya. Problem kita ini adalah kita ini menghadapi keragaman kelas. Ada kelas yang memang masyarakatnya masih 1.0. Ada kelas yang masyarakatnya adalah 2.0. Ada masyarakat yang 3.0. Ada masyarakat yang sudah 4.0. Jadi kita itu mengalami masyarakat yang semuanya itu bervariasi. Kelasnya, kemampuannya, dan sebagainya. Oleh karena itu, konstruksi peradaban yang ada di dunia ketiga seperti dunia Islam, seperti di Indonesia inilah butuh tantangan tersendiri yang tidak dialami oleh negara-negara lain. Negara lain memiliki keseragaman struktur sosial. Struktur sosial seragam sehingga mudah melakukan sebuah konstruksi baru, ya, masyarakat baru karena hanya satu tingkat melompat. Tapi bagi kita, bagaimana kita ini
mampu untuk mempercepat proses perubahan. Ya, katakanlah kalau kita mengikuti pemikirannya Klaus Schwab dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, maka tidak hanya 3 ke 4, tapi kita juga harus pikirkan bagaimana yang 2 dan 1.0, bahkan mungkin ada juga yang 0.0, harus melompat secara bersamaan. Inilah tantangan kita, bagaimana ilmu pengetahuan bisa menjawab kebutuhan mentransformasi masyarakat dengan kebersamaan. Nah, karena itu sekali lagi bahwa bekal kita sebagai seorang guru, ya, sebagai seorang dosen dan orang yang berilmu lainnya, dan terus menebar ilmu yang bermanfaat, ya, kita bisa mengisi kuliah dengan sepenuh hati, ikhlas mencurahkan ilmunya pada mahasiswa, sehingga mahasiswa makin berilmu, sehingga kita pun juga penting untuk terus mendorong agar siswa kita motivasinya adalah bukan cari nilai, motivasinya adalah mencari ilmu, ya. Kemudian atau juga kita bisa menulis buku, menulis artikel yang menginspirasi, atau bisa menghasilkan inovasi yang mengubah dunia, ya, atau mendampingi desa-desa dengan inovasi-inovasi unggul. Itu contoh kecil dari sebuah aksi ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu-ilmu yang memiliki daya rubah, ilmu yang memiliki daya transformasi, ya. Dan ini sudah terbukti bahwa kemajuan masyarakat dimanapun salah satu pintu ya, bukan satu-satunya, salah satu pintu adalah melalui perkembangan sains dan teknologi. Karena itu pada saat pandemi COVID-19 ini, tantangan kita adalah apa legasi baru yang harus kita hasilkan. Tentu berupa ilmu yang bermanfaat untuk mengatasi COVID-19. Pada saat Perang Dunia Kedua itu lahir mesin jet yang pertama. Pada Perang Dunia itu lahir komputer yang pertama. Pada Perang Dunia itu lahir radar yang pertama. Jadi krisis itu biasanya mendorong orang lain untuk menghasilkan sesuatu yang baru, legasi baru. Tentu legasi itu punya daya manfaat besar. Komputer membawa manfaat yang luar biasa. Ya. Tentu saya memberikan permen kepada seseorang, dengan saya memberi komputer kepada seseorang, daya manfaatnya berbeda. Ya. Oleh karena itu kita ini umat Islam harus berpikir memberi manfaat yang tadi, memberi manfaat yang jangka panjang, bukan memberi manfaat yang jangka pendek. Nah, oleh karena itu memberi manfaat yang jangka panjang ini, ya tentu karena kita berpikir bahwa kehidupan akan terus berkembang, ya, dan transformasi itu akan terus berjalan. Dan tadi yang saya katakan tadi, amal dan semua kita di muka bumi ditugaskan untuk membangun peradaban dunia yang lebih baik. Itu peradaban yang baik adalah sebuah ekosistem kebahagiaan. Ya. Tentu kita berdoakan, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Jadi kehidupan dunia yang bahagia, yang baik. Ya. Nah, orang-orang yang bisa menciptakan kebahagiaan adalah orang-orang yang mampu hidup dalam sebuah peradaban yang baik. Nah, dalam sebuah peradaban yang baik, itu butuh ilmu pengetahuan yang baik, butuh peran orang untuk membuat legasi-legasi. Legasi-legasi tadi dalam konteks amal jariah, yang kedua adalah konteks pengembangan keilmuan, pengembangan ilmu, pengetahuan. Jadi hanya dua hal tadi saja yang tadi saya sampaikan itulah sudah bisa menjadi modal bagi kita untuk menciptakan sebuah kebahagiaan kehidupan kita di dunia. Jadi ekosistem kebahagiaan itu hanya bisa tercipta kalau kita ini berada dalam sebuah peradaban. Nah, peradaban bagaimana? Ya tentu peradaban yang terus seimbang antara dimensi spiritual, peradaban yang dimensi spiritual, dimensi material, ya, dimensi sosial, yang semua itu bisa berjalan dengan baik. Nah, tadi di luar dimensi spiritual tadi, saya mencatat bagaimana energi yang kita kembangkan untuk membangun ekonomi, untuk membangun sebuah tatanan masyarakat, membangun alam yang baik, lingkungan yang lebih sustainable, dan juga dimensi dari pembangunan ilmu, ya, bagaimana itu menjadi sebuah titik baru. Bagaimana kita membangun sebuah ekosistem kebahagiaan. Sekali lagi, ekosistem kebahagiaan adalah sebuah
project ya dari peradaban yang baik, yang mungkin dalam bahasa adalah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, kira-kira apa modal penting ya? Modal penting bagaimana kita ini membangun peradaban yang penuh dengan yang memiliki sebuah ekosistem kebahagiaan tadi. Dalam surat Ibrahim ayat 7, salah satu hal yang penting kita catat adalah la in syakartum la azidannakum. Itu adalah satu hal yang sangat penting. Apa dicatat la in syakartum, kalau kita bersyukur la azidannakum, akan ditambah nikmatnya. Ya. Jadi kalau kita mensyukuri dengan amal jariah, ya, kita mendapatkan rezeki finansial, kita memberikan lagi, maka insya Allah akan ditambah nikmatnya. Kita diberi ilmu, kemudian ilmu yang kita amalkan itu bentuk syukur. Itu adalah bagaimana kita reinvestasi lagi. Itu berarti kita akan mendapatkan sebuah poin penting, ya. Legasi kita adalah berupa tadi amal jariah, kedua adalah memberi ilmu yang bermanfaat. Itu bentuk syukur kita. Jadi kalau kita ini terus memberikan ilmu, maka ilmu kita akan berkembang. Jadi sebagaimana sama saja, pada siapa yang bersyukur sebenarnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Bersyukur untuk dirinya sendiri artinya itu bersyukur dia melakukan sesuatu yang pada akhirnya juga sesuatu untuk orang lain itu akan kembali pada dirinya sendiri. Ya. Jadi kita memberikan amal jariah secara finansial akan memberi dampak pada kita. Rezeki kita akan semakin bertambah. Kita amal jariah dalam konteks ekologis, kita banyak menanam pohon, akan kembali kehidupan kita semakin baik. Karena emisi karbon ya semakin baik ya. Situasi udara semakin bersih, semakin jernih ya. Dan serapan karbon semakin baik, serapan karbon semakin baik, emisi karbon semakin teratasi ya. Jadi itu bagian dari omeskur, fainameskur nafsi. Jadi para siapa yang bersyukur maka akan bersyukur untuk dia sendiri. Lain syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur maka sebenarnya kita akan ditambah nikmatnya. Ditambah apa? Ditambah tadi alam kita semakin baik, alam kita semakin indah. Karena kita mengerahkan energi kita untuk beramal dalam bentuk. Nah, jadi Bapak sekalian, amal dan ilmu tadi, amal jariah dan ilmu, tadi amal jariah secara finansial dan amal jariah yang non finansial berupa energi, tenaga, pemikiran, ya, semua orang berusaha untuk membangun legacy. Nah, itulah ditambah lagi dengan kemampuan kita untuk menjadi orang bermental bersyukur, ya, maka itu akan semakin dahsyat. Jadi kemampuan kita mensyukuri nikmat ini adalah kemampuan kita untuk mensyukuri nikmat nikmat hidup yang luar biasa. Seperti sekarang kita rasakan, dengan mensyukuri nikmat hidup berarti kita bentuknya adalah bagaimana kita ini menjaga kehidupan kita dengan lebih baik. Nikmat hidup berarti nikmat fisik, ya. Kita jaga udara kita dengan baik, kita jaga air kita dengan baik, kita jaga alam kita dengan baik. Karena dalam hal ini nikmat kita dengan nikmat hewan sama saja, diberi kehidupan. Ya. Tapi yang kedua, yang penting adalah nikmat kemerdekaan. Jadi mensyukuri nikmat kemerdekaan juga tidak kalah pentingnya. Jadi nikmat hidup, kedua adalah nikmat kemerdekaan. Bayangkan kita sekarang di Ukraina ya, dan di Rusia, orang tidak bisa sekolah di Ukraina, orang tidak bisa menuntut ilmu, orang tidak bisa bersosialisasi dan sebagainya. Karena faktor apa? Karena faktor perang. Betapa kemerdekaan dan perdamaian itu menjadi syukur kita luar biasa. Oleh karena menikmati kemerdekaan ini menurut saya sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Artinya kita menikmati kemerdekaan itu, mensyukuri kemerdekaan itu tadi, bagaimana mengerahkan dengan mengkonstruksi pengetahuan baru, ilmu pengetahuan baru, mengamalkan ilmu pengetahuan baru, kemudian menjalankan amal jariah, ya, dan itu bagian dari syukur kita. Di beberapa kesempatan saya mencoba untuk menjelaskan ya ayat surat Ibrahim ayat 7 tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, adalah sebuah ayat yang diturunkan pada saat Nabi Musa itu baru terlepas dari kejaran Firaun. Jadi kalau sekalian melihat ayat tentang Bani Israel, biasanya ayat berkaitan dengan soal syukur. Ya.
Nah, di ayat tersebut ayat tersebut diturunkan pada saat Nabi Musa baru terlepas dari kejaran Firaun, dan kemudian umat Nabi Musa itu protes kepada Nabi Musa. Ini kita kondisi kok kayak gini, kondisinya kok nggak ideal, penuh dengan kekurangan dan sebagainya. Jadi Allah itu mengingatkan pada umat Nabi Musa, kamu tuh udah saya kasih nikmat kemerdekaan, berupa kemerdekaan terlepas dari kejaran Firaun. Mestinya bersyukur dong. Sudah dikasih kemerdekaan, tapi terus mengeluhkan keadaan. Nah, bagaimana kita cara mensyukurinya? Tadi sudah saya sebutkan bahwa kita mensyukuri nikmat kemerdekaan itu, ya bagaimana kita dengan mendayagunakan sumber daya dan potensi yang kita miliki, ya, untuk selalu memberi amal jariah, ya. Jadi amal jariah secara finansial dan non finansial, tenaga kita dan sebagai energi kita untuk membangun. Kemudian yang kedua adalah mencari ilmu dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi dengan mengamalkan ilmu berarti kita mengkonstruksi satu masyarakat baru, ya, kita membangun dengan gagasan-gagasan, kita membangun dengan ilmu-ilmu, dengan pengetahuan baru, dengan teknologi, ya kita melakukan aksi-aksi yang nyata. Oleh karena itu tidak ada cara lain bahwa menikmati kemerdekaan, mensyukuri kemerdekaan, itu harus dengan aksi, ya, dalam bahasa yang lebih dengan aksi apa? Dengan tindakan-tindakan. Karena perubahan itu tidak bisa dengan sekedar gagasan. Perubahan itu bisa berasal dari rentetan dan satu kesatuan antara gagasan dan tindakan. Nah, ketika kita akan membangun suatu peradaban baru, maka sekali lagi gagasan tidak cukup. Karena yang kita perlukan adalah kemampuan kita untuk bertindak, eksekusi. Ya. Namun eksekusi yang baik tentu berdasarkan pada sebuah strategi yang baik. Strategi yang baik berdasarkan pada sebuah visi yang baik. Nah, karena itu ketika kita mensyukuri kemerdekaan, ya, mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, kita mensyukuri nikmat hidup ini, maka caranya adalah bagaimana kita hadir dengan sebuah visi baru, dengan strategi baru, dengan kemampuan eksekusi baru. Ini sebenarnya membedakan kita dengan negara-negara lain, ya. Negara-negara lain menjadi sebuah negara maju, sebagai sebuah negara hebat, padahal mereka juga tidak ada bedanya dengan kita. Mereka juga hidup 24 jam, mereka makan nasi, mereka punya tangan 2, kaki 2, mata 2, telinga 2, tapi mereka lebih maju, kenapa kita tidak semaju mereka? Saya kira bedanya pada 3. 1 visi, 2 strategi, 3 eksekusi. 3 kata kunci inilah yang menentukan. Oleh karena itu, ketika kita mensyukuri kemerdekaan, maka tidak ada cara lain dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, ya, dengan kita belajar dari pengalaman sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, berbagai kisah Nabi, ya, kemudian kita konstruksi satu visi baru, kemudian kita rumuskan dalam strategi, kita rumuskan dalam eksekusi. Nah, ketika kita dalam ketika eksekusi, maka mau tidak mau hukum sunatullah berlaku. Siapa yang canggih, maka dia akan berhasil. Siapa yang lebih giat, lebih kerja keras, dia akan berhasil. Siapa yang lebih disiplin, dia akan berhasil. Siapa yang lebih berilmu, dia akan lebih berhasil. Itu sebuah sunatullah, ya, dalam kehidupan ini. Sehingga negara-negara yang mayoritas non-muslim bisa maju, kita mayoritas muslim tidak semaju mereka, ya, karena ada sunatullah. Dan salah satu sunatullah adalah tadi penguasaan sains, penguasaan iptek, ya. Dan kemudian kemampuan kita untuk dengan iptek, dengan sains yang kita miliki, kita membuat sebuah visi besar, sebuah strategi besar, dan kemampuan eksekusi yang mantap. Oleh karena itu, kita mensyukuri nikmat itulah yang Bapak sekalian, mestinya dengan nikmat kemerdekaan, kita bisa sama dengan lain. Nah, ditambah lagi kita nikmat yang ketiga, yaitu nikmat iman. Tidak semua orang mendapatkan hidayah, tidak semua mendapatkan nikmat iman. Nah, ketika kita mendapatkan tadi nikmat hidup, nikmat kemerdekaan, dan nikmat iman, ya, nikmat iman inilah yang menurut saya menjadi fondasi yang sangat penting, ya. Bagaimana peradaban kita beda dengan peradaban Barat yang secara material maju, ya karena masalah keimanan, ya. Jadi dimensi-dimensi spiritualitas ini mestinya menjadi fondasi bagi kita dalam mengkonstruksi sebuah peradaban baru dari hasil sikap syukur kita kepada nikmat
yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat hidup, nikmat kemerdekaan, dan nikmat iman. Nah, sehingga bagaimana kita mensyukuri nikmat iman? Ya, mensyukuri nikmat iman perlu dengan meningkatkan intensitas dan kualitas ibadah kita. Ibadah kita tingkatkan, ya, apalagi pesan Isra Mi'raj bahwa salah satu adalah sholat, maka kita tidak boleh meninggalkan sholat, dan kita dirikan sholat, bukan sekedar lakukan sholat, tapi dirikan sholat. Dengan mendirikan sholat, maka saya kira hal yang sangat penting adalah tadi, agar punya impact besar pada perubahan. Karena bukan sekedar hubungan kita dengan Allah, tapi sebenarnya punya impact kepada amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu sekalian, dalam konstruksi tadi Rasulullah juga sudah memberi contoh, ya, betapa visi, strategi, dan eksekusi tadi menjadi satu rangkaian, ya, tiga kata kunci tadi menjadi rangkaian penting dalam konstruksi sebuah peradaban baru. Dan Rasulullah dengan fatanahnya, dengan kecerdasannya adalah membuat Rasulullah mampu berimajinasi kira-kira masyarakat madani apa yang akan dikonstruksi, akan dibangun. Ya. Memang Rasulullah adalah dibimbing oleh wahyu. Ya, itulah bedanya kita dengan Rasulullah. Rasulullah dibimbing oleh wahyu ketika membangun masyarakat. Tapi visi, ya, yang sehingga Rasulullah itu orang yang cerdas, yang fatanah, karena apa? Visioner, karena mampu. Tidak mungkin membangun masyarakat tanpa ada sebuah visi besar. Ya. Hijrah itu bagian dari strategi. Ya. Jadi hijrah itu bagian dari strategi Rasulullah. Nah, ketika kemudian juga melakukan langkah-langkah yang sifatnya eksekusi. Jadi Rasulullah itu punya visi besar tentang masyarakat madani. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentang masyarakat dengan badarun thayyibatu warabun ghafur. Kemudian juga kemampuan strategi-strategi yang luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah eksekusi yang luar biasa. Nah, karena itu sekalian, sekali lagi kemampuan kita untuk mensyukuri nikmat, ya, kemampuan kita untuk mensyukuri nikmat hidup, nikmat kemerdekaan, dan nikmat iman, itu tiga hal yang bisa kita terus lakukan, ya, dengan kemampuan kita keilmuan kita semakin tinggi, maka kualitas syukurnya juga semakin tinggi. Berarti menikmati hidup, kita orang yang lebih terdidik, lebih punya pengetahuan, mensyukurinya dengan berbeda dengan orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Orang yang mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah orang yang terdidik, tentu lebih beda dengan orang yang tidak punya pengetahuan. Begitu juga adalah dengan nikmat iman. Karena itu semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pengetahuan, dan semakin tinggi itu artinya diharapkan kualitas syukur kita, kualitas gagasan dan tindakan kita itu lebih berkualitas. Ketika kualitas gagasan dan tindakan itu dalam satu bingkai visi besar dan strategi besar, artinya semua itu bisa direncanakan dengan baik. Dan itulah pentingnya organisasi, pentingnya pengorganisasian, pentingnya negara, pentingnya organisasi kemasyarakatan, dan pentingnya berbagai institusi yang ada agar semua bisa lebih teratur. Karena tindakan-tindakan syukur yang kita lakukan dengan ilmu kita, kalau sporadis, kalau semua tercecer, tidak terkonsolidasi dengan baik, maka tidak akan menjadi sesuatu yang punya makna besar bagi perubahan. Karena perubahan yang terstruktur, perubahan yang terencana dengan baik, itulah perubahan yang bisa kita upayakan sebagai perubahan yang kita impikan, yang merupakan satu cita-cita ideal kita. Nah, ketika sekarang kita menghadapi satu perubahan tadi, saya sampaikan perubahan iklim, ada revolusi 4.0 dan pandemi COVID, ya, itulah tugas kita semua untuk terus mensyukuri keadaan, ya, kita tuh berpositive thinking bahwa ini adalah rencana Allah, bahwa kita itu diberi cobaan, diberi ujian, dan tentu cobaan dan ujian itu sesuai dengan kapasitas kita. Artinya kita dibuka peluang untuk berpikir, dibuka peluang untuk melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut, dan kemudian sekaligus merancang kehidupan ke depan seperti apa dengan meminimalkan berbagai tantangan-tantangan yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, jadi Bapak sekalian, oleh karena itu memang
untuk menciptakan sebuah legacy. Tadi topiknya adalah sebuah legacy, ya. Kita tidak bisa sendiri, ya. Legacy kita melalui amal jariah, legacy kita melalui ilmu yang bermanfaat, ya. Dan itu sekaligus merupakan wujud syukur kita atas nikmat hidup, nikmat kemerdekaan, dan nikmat iman, ya. Itu harus kita lakukan dengan terencana, dengan terorganisir dengan baik. Nah, oleh karena itu tidak ada cara lain bahwa menciptakan legacy baru. Sekali lagi ini bukan sebuah tindakan individual semata, tapi harus merupakan sebuah tindakan kolektif, sebuah tindakan yang institusional, ya, tindakan yang terlembagakan. Kalau tindakan yang terlembagakan, tindakan yang institusional, artinya apa? Artinya tindakan tersebut adalah tindakan yang tertata, tindakan yang didasarkan pada satu aturan main. Ya. Nah, sehingga itu lebih sistemik, ya, lebih punya impact. Karena apa? Karena semua berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sekalian, jamaah semuanya, kemampuan kita untuk terus berkolaborasi, kemampuan kita untuk terus mengorganisasi, ya, tindakan-tindakan tersebut telah menjadikan sebuah legacy, ya, dan legacy itu adalah perintah Allah, agar kita terus mendorong terciptanya sebuah alam ini yang penuh dengan rahmat. Karena kita punya misi membawa rahmat bagi seluruh alam. Kita adalah rahmatul alamin. Kalau rahmatul alamin berarti sama juga kita ini sedang bersyukur, karena mensyukuri nikmat dengan membawa rahmat bagi seluruh alam, berarti membawa ilmu, membawa kasih sayang, membawa energi-energi yang baik untuk perubahan yang lebih baik lagi. Jadi rahmatul alamin yang saat ini kita ciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, sebuah negeri, sebuah masyarakat yang baik, yang thayyibah, ya, dan Allah mengampuni. Artinya Allah itu ridha karena apa? Karena tadi kemampuan mensyukuri kemerdekaan, kemampuan mensyukuri nikmat hidup, dan kemampuan mensyukuri nikmat iman. Nah, jadi 3 dimensi syukur itulah yang menurut saya bisa menjadi fondasi, ya, bagi kita untuk melakukan legacy. Jadi sekali lagi legacy. Legacy itu apa? Legacy itu adalah sebuah tindakan-tindakan yang sebuah warisan, tindakan yang bisa membawa pada perubahan. Nah, moga-moga dengan kita ini terus bersilaturahmi, dengan kita ini terus berorganisasi, terus kita bersosialisasi, maka tindakan legacy, ya, dari amal jariah kita, dari ilmu yang bermanfaat, ya, dan kemudian rasa syukur kita ini bisa benar-benar membawa satu dorongan besar bagi proses perubahan di Indonesia ini. Karena kita hidup di Indonesia, kita punya tanggung jawab moral untuk menjaga agar bangsa Indonesia adalah menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, jadi demikian kira-kira beberapa poin penting, bahwa sekali lagi kami simpulkan, kami ringkaskan bahwa pesan-pesan Rasulullah dalam berbagai event-event yang monumental itu sebagian penting dari sebuah proyek besar untuk membangun sebuah peradaban. Ya. Dan Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita bahwa sampai kapanpun kita hidup, bahkan mati pun, yang masih dinilai adalah apa? Ilmu yang bermanfaat dan amal jariah kita, serta doa yang dari anak soleh. Oleh karena tadi saya menekankan pentingnya amal jariah, pentingnya ilmu yang bermanfaat, ya, dan 2 bekal itu menjadi bekal kita mensyukuri nikmat hidup, mensyukuri nikmat kemerdekaan, mensyukuri nikmat iman. Dan proses syukur kita kepada nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa dalam rangka kita untuk melakukan proses transformasi, ya, yang itu hanya bisa kita lakukan kalau kita ini bisa melakukannya dengan terorganisir, dengan terencana, karena itu bisa terwujud dengan baik kalau kita didasarkan pada sebuah visi besar, satu strategi yang kuat, dan eksekusi yang mantap. Jadi sekali lagi, membangun peradaban itu adalah rangkaian dari visi, dari gagasan, sampai eksekusi, sampai tindakan. Dan itu tidak hanya sekedar sebuah proyek individual, tapi adalah proyek kolektif, proyek komunal, dan proyek yang sifatnya institusional, sehingga ini memberikan impact jangka panjang dan perubahannya lebih baik lagi. Demikian dari kami, dari saya sekali lagi mohon maaf pada hal yang kurang berkenan.
kita terus berharap dan berdoa. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang terus memberikan kontribusi bagi kehidupan kita. Kita memberikan kontribusi berupa kemampuan kita untuk membawa rahmat bagi seluruh alam, agar kita terus menjadi rahmatil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang diserta rusak, ada barang tidak rusak, ada. Itu cuma plastik. Demikian rangkaian acara Isra dan Miraj pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Prof tadi bisa bernilai ibadah dan kita mampu melaksanakannya. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada nggak masuk suaranya. PHBI dan ibu-ibu telah berupaya memberikan ala kadarnya. Semoga semuanya itu dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah dan amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.